Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 25 April 2022. Gereja merayakan pesta Santo Markus, pengarang Injil. Salam sukacita. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Saudaraku terkasih, hari ini lewat penginjil Markus kita mendengarkan pesan indah yang disampaikan Yesus untuk para muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Penginjil Markus mau menegaskan pada kita semua bahwa tugas pewartaan itu adalah tugas kita semua. Kita memiliki tanggung jawab sebagai orang beriman untuk mewartakan Tuhan. Saudaraku terkasih, tugas pewartaan itu dilakukan oleh para pendahulu kita, para murid Yesus dulu. Dan sekarang diserahkan, diberikan kepada kita semua, Anda yang dan saya sebagai muridnya. Dan kita pun diutus untuk mewartakan kabar sukacita Tuhan kepada sesama kita. Dan salah satu tugas penting dalam pewartaan adalah mengantar orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengantar orang untuk mengimani Kristus, Sang Juru Selamat. Dan mengantar orang untuk mengenal Kristus dan mencintainya dalam keseharian hidupnya. Itulah tugas kita sebagai pewarta. Pada saat kita memberikan kesaksian, kita berharap orang semakin mengenal dan membangun keakraban dengan Yesus. Santo Markus yang kita pestakan hari ini telah memberikan contoh kita pada kita semua lewat pewartaannya. Sebagai seorang rasul, dia membagikan pengalaman perjumpaannya dengan Yesus dalam tulisan Injilnya. Pengalaman itu adalah pengalaman dikasihi, pengalaman dicintai. Markus tidak hanya merasakan sendiri berkat dari Yesus, tapi dia mau membagikan berkat itu untuk semua orang. Lalu bagaimana dengan kita? Sebagai orang yang dibaptis, kita dipanggil untuk melanjutkan semangat pewartaan para murid dimanapun kita berada. Baik itu di tempat kerja kita, di tengah keluarga, komunitas, atau masyarakat kita. Tugas kita adalah memberikan kesaksian tentang Yesus kepada sesama kita. Dan hal yang perlu diperhatikan oleh kita dalam pewartaan adalah pengenalan kita akan Yesus. Siapakah Yesus bagi hidup kita? Santo Markus bisa bercerita tentang Yesus kepada kita semua lewat Injilnya. Karena Markus mengenal Yesus. Ia mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ia dekat dengan Yesus. Maka kesaksiannya itu benar. Inilah kunci bagi kita untuk tugas pewartaan. Sebab yang kita wartakan adalah Yesus, bukan diri kita. Kita perlu terlebih dahulu mengalami kesatuan dengan Tuhan. Kita perlu terus-menerus membangun relasi perjumpaan dengan Tuhan. Kita terus-menerus mendekatkan diri dengan Tuhan. Relasi yang baik kita dengan Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita untuk pewartaan. Banyak di antara kita yang penuh sukacita memberi kesaksian tentang Yesus dalam kehidupannya. Dimanapun mereka diutus, mereka bangga menceritakan Yesus yang baik kepada sesama. Mereka tidak pernah takut karena bagi mereka bercerita tentang Yesus adalah kebahagiaan tersendiri. Itu semua terjadi karena relasi mereka dengan Tuhan yang begitu baik. Mereka dekat, mereka mengenal Yesus. Karena ada komunikasi yang intim dengan Yesus. Lalu bagaimana dengan kita, saudaraku terkasih? Beranikah kita terus bercerita tentang Yesus dimanapun kita berada? Banggakah kita ngomong tentang Yesus? Saya yakin kita bisa. Persoalan adalah, apakah kita sungguh mengenal Yesus ataukah tidak? Maka kalau kita ingin berbagi cerita tentang Yesus, bangunlah relasimu dengan Yesus terus-menerus. Adakan perjumpaan dengan Yesus terus-menerus, supaya kita semakin menjiwai kehidupan Yesus, dan mampu memberikan kesaksian tentang Yesus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.